Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun katuk. Jawab salamnya, masih banyak yang ngantuk. Daun katuk, daun kecapi. Mata ngantuk, pagi-pagi belum pada ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TV One, pecinta Assalamualaikum Nusantara yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan di antara salah satu sunnah Rasul bahwa kita memperbanyak ingat mati. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikra hadzimil lazah. Wahai umatku, perbanyaklah olehmu mengingat yang memutus, yang menghilangkan kelezatan. Apa yang memutuskan kelezatan? Apa yang melenyapkan kelezatan dan kenikmatan itu? Yakni al-maut, yaitu kematian. Mati ini the mysterious problem. Misteri yang tidak dapat dipecahkan. Mati tidak pandang bulu. Mati datangnya mengagetkan. Mati tidak sesuai dengan abjad. Kadang-kadang ada orang yang sehat, padahal yang sakit suaminya. Sakit suaminya. Dibawa ke rumah sakit sama istrinya. Sampai rumah sakit pas pulang yang mati bininya. Coba itu. Dibawa pulang sama mantunya. Apa kata mantunya? Ya Allah, malaikat salah cabut. Malaikat salah cabut. Kadang-kadang yang sehat belum tentu matinya belakangan. Yang tua juga belum tentu matinya duluan. Sehat, seger, buger. Hobinya mancing. Lagi mancing, ngelamun, ngerokok. Rokoknya jatuh, mati. Hah? Iya. Itulah kematian. Bahkan di dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Manusia tidak akan pernah tahu di tanah mana, di bumi mana dia akan mati. Bahkan pernah Nabi Sulaiman alaihi salam lagi duduk di pengajian, rupanya ada seorang jamaah yang sudah ditargetkan oleh malaikat maut. Hari itu dia akan meninggal, dia akan dicabut nyawanya di India. Begitu malaikat Israel lewat, Israel kaget. Kenapa ini orang ada di sini? Padahal catatan amalnya meninggal dunia di India. Maka Israel ngeliatin tuh orang, dipelototin tuh orang, gak berhenti-berhenti. Akhirnya tuh orang ketakutan. Saking takutnya dia ngomong sama Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, itu siapa sih? Kok ngeliatin saya begitu serem? Takut saya. Apa kata Nabi Sulaiman? Wahai jamaah,
itu adalah malaikat maut. Oh, itu malaikat maut? Iya. Jangan-jangan saya mau dicabut nyawa. Nabi Sulaiman, coba kamu minta kepada angin, bawa saya yang jauh. Biar saya selamat dari malaikat maut. Biar malaikat maut nggak nguber saya. Maka Nabi Sulaiman memerintahkan kepada angin, hei angin, bawa ini orang ke India. Dibawa ke India, terus naik angin sampai India. Ternyata kata malaikat maut, pas ini orang dicabut nyawanya ada di India. Sampai India mati juga. Itulah kematian. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Manusia tidak akan tahu di mana dia akan mati, dengan kondisi apapun dia mati. Inilah kenapa kita harus disuruh mengingat. Jangan melampaui batas. Jangan lupa sama mati. Makanya tuh ada selawatan yang masyhur populer. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya man bidun ya hustaghal qad gharrahu tulul amal aw lam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Ayo pemirsa, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alih. Subhanallah. Syair telah mengingatkan kita. Ya man bidunya hustaghal. Wahai orang-orang yang sibuk dengan kehidupan dunia. Saking sibuknya sehingga dia lupa dengan kematian. Saking sibuknya sehingga dia lupa bahwa rumah terakhirnya adalah kuburan. Qad gharrahu tulul amal. Tulul amal bukan ain ya. Kalau ain amal, kalau alif amal. Sungguh panjangnya angan-angan telah menipu kepada dirinya. Hidup pengen sukses sehingga menghalalkan berbagai macam cara. Persetan orang lain, duit setan, duit apa, gua embat, gua sikat. Yang penting selamat bu. Yang penting nikmat. Kehidupan dunia panjang angan-angan telah menipu dirinya. Aulam yazal fi ghaflatin, atau dia selalu dalam keadaan lalai. Lalai dan lalai. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar kecapean, maghrib di perjalanan, isya ketiduran. Lah kapan sholatnya? Dia lupa, sering lupa, lalai dengan selalai-lalainya. Saking lalainya, dia lupa bahwa al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu datang sangat mengagetkan. Berapa banyak orang yang lagi tertidur lelap, datang tsunami, mati. Berapa banyak orang yang dalam keadaan berpesta pora, lupa dari Allah, lupa daripada lalai dirinya,
Dia lupa bahwa dia akan dicabut nyawanya. Dia lupa bahwa kematian itu datang mengagetkan. Tiba-tiba. Ada orang dari Jakarta, punya rumah di Jakarta, berangkat kondangan ke Padang, sampai Padang dicabut nyawanya. Itulah kematian. Al-qabru ya'ti bagtatan. Al-mautu ya'ti bagtatan. Kematian itu datang sangat mengagetkan. Makanya kita disuruh banyak tuh. Ingetin mati. Ingetin tuh bagaimana ketika kita meninggal dunia. Makanya kalau ibu-ibu sering ke pengajian ada. Bila Israel datang memanggil, jasad terkujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Ya Allah, seluruh tubuh menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Kalau Israel datang, tak ada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara. Tak ada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara. Harta tidak lagi berguna. Kawan karib, sanak saudara. Jikalah ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Jikalah ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Masya Allah, ayah bunda, tak ada lagi gunanya harta. Jikalah ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa keranda diusung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa keranda diusung. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia beruntung. Walaupun gelar pangkat, sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa keranda diusung. Walaupun suaranya nggak enak, kita ambil hikmah daripada selawatan ini. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap saja. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap saja. Dunia sebentar, sekedar mampir sekejap saja. Kita lihat
Orang-orang terdahulu, Rasulullah 63 tahun. Guru kita meninggal dunia. Ada yang umur 40 tahun. Dunia sekejap saja, sekedar mampir sekejap saja. Jangan terpesona, jangan terpedaya, akhirat nanti tempat pulang kita. Jangan terpesona, jangan terpedaya, akhirat nanti tempat sebenarnya. Masya Allah. Banyak orang terpesona, terpedaya dengan silaunya kehidupan dunia sehingga dia lupa kalau dia meninggal dunia hanya kain putih yang dia bawa. Dia lupa rumahnya nggak dibawa. Betul nggak? Iya apa tidak? Dia lupa perhiasannya nggak dia bawa. Kalungnya yang mentereng yang kalau ngaji kadang-kadang dipamerin. Saking kalungnya bangga, ngaji kegerahan. Ngipas mulu padahal pakai kalung. Cincinnya nggak dibawa ke dalam kubur, dicopotin. Bahkan kalau yang masih muda, ibu meninggal dunia, cincin dijual sama suami buat kawin lagi. Iya Pak Kakek. Ini syair sudah ngingetin kita. Al-mautu ya'ti bagtatan wal qabru sundukul amal. Ingat kata syair, kubur adalah petinya amal. Kubur adalah tempat pertama manusia meninggalkan dunia, masuk alam akhirat. Kubur adalah menentukan kalau di dalam kuburnya dia selamat, maka dia akan selamat ke tempat-tempat berikutnya. Al-qabru sundukul amal. Kita harus persiapkan tuh kalau kita meninggal dunia. Bahkan kita nggak sadar kuburan manggil-manggil kita. Kuburan ngomong, aku tempat yang terbuat dari tanah. Aku tempat yang gelap. Biarpun di dunia lu kerja di PLN, tukang nyalain lampu. Kalau mati nggak bawa iman, kalau mati nggak bawa amal soleh, di dalam kubur tetap gelap. Kubur tempatnya belatung. Dibelatungin kita. Kubur tempat yang sempit. Kita sudah dipanggil-panggil. Al-qabru sundukul amal. Kubur itu petinya amal. Di dalam kuburlah yang menentukan selamat dan tidaknya kita. Apa yang kita bawa? Keluarga yang kita cintai pergi meninggalkan kita. Gak mungkin mau ngikut ke kuburan. Betul. Suami yang ngomong cinta sehidup semati, kalau ngerayu, begitu istrinya meninggal dunia, nangis sebelah mata sambil mencari janda. Iya Bang Aga, sono ada. Apa yang kita banggakan? Keluarga balik, suami balik, semuanya balik meninggalkan kita di alam kubur, dihadapkan ke arah kiblat, diganjel pakai tanah. Kita bayangkan itu petinya amal. Kalau orang yang sering mengingat mati, insya Allah, berarti wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Mikir, kita persiapkan diri. Apa yang sudah kita perbuat untuk hari esok? Hari esok apa? Minimal ketika kita masuk ke dalam kubur. Isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Satu bait syairan lagi. Di penghujung bait syairan ini. Maka sabarlah atas kedahsyatan kematian itu. Tapi ingat, la mauta illa bil ajal. Manusia tidak akan pernah mati, tidak akan pernah meninggal dunia kecuali dengan ajalnya. Ini mentang-mentang zaman Covid, Corona, banyak yang terlalu ketakutan. Akhirnya yang tadinya penyakit biasa jadi kena beneran. Kenapa? Karena dia saking takutnya. Pemerintah sudah ajarkan kita pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, nggak masalah. Tapi ingat bahwa orang Islam, dia harus meyakini
La mauta illa bil ajal. Tidak ada satupun manusia yang meninggal dunia kecuali dengan ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu sudah datang, maka ajal tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Ajal itu tepat pada waktunya. Walaupun situasi dan kondisi bagaimanapun, kalau udah waktunya mah dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu ikhtiar, tapi jangan terlalu takut dengan virus. Virus itu makhluk. Makhluk dikendalikan oleh Allah. Kita makhluk, sama-sama makhluk. Ikhtiar yang terpenting, tapi kita harus memiliki keyakinan bahwa la mauta illa bil ajal. Manusia tidak akan pernah mati melainkan dengan ajal. Tapi kalau sudah ajalnya, dimanapun kita lari, dimanapun kita ngumpet, kita bersembunyi di balik benteng-benteng yang kokoh, walau kuntum fi burujim musayyadah, maka mati itu akan menjemput kita. Kita punya pasukan yang banyak, harta kita banyak, kita pengen dihalang-halangi supaya nggak mati, nggak bisa. Karena inilah kekuatan dan letak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menandakan kita ini makhluk yang lemah. Pemirsa, TV One pecinta Assalamualaikum Nusantara yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat mati adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang penting adalah dengan mengingat mati kita sadar, termasuk saya, ya Allah al-fakir, banyak dosa, banyak maksiat. Kita sadar di akhirat, di dalam kubur, apa yang kita banggakan, apa yang kita bawa, baju kita yang cakep kita nggak bawa, cukup pakai kain putih. Kendaraan kita yang mewah tetap masuk pakai kurung batang. Pasti digotong sama kurung batang. Artinya apa? Nggak boleh kita sombong. Nggak boleh kita merasa kita yang paling hebat. Kita yang paling kaya, mentang-mentang kaya, ngeliat orang susah, nggak level. Ada yang begitu. Mentang-mentang kaya, seolah-olah hidup 1000 tahun lagi, dia nggak pernah berpikir kalau dia meninggal dunia. Padahal Islam mengajarkan, walaupun kita kaya, kita harus bersyukur. Kalau miskin kita sabar. Ingat, kalau kita meninggal dunia, semua nggak ada yang kita bawa, melainkan amal soleh. Amal soleh, melainkan amal dan perbuatan kita yang akan menentukan selamat dan tidaknya hidup kita, kehidupan di alam kubur, menentukan amal kita. Mudah-mudahan dengan kita banyak mengingat mati adalah memang perintah Allah, dan kematian ini sesuatu yang sangat misterius. Kita tidak tahu kapan itu datang kematian kepada kita. Bisa jadi besok. Kalau nggak besok, besokannya. Umur manusia cuma 7 hari. Betul tidak? Betul tidak? Kalau kagak Senin, Selasa. Kalau nggak Selasa, Rebo. Kalau nggak Rebo, Kemis. Kalau nggak Kemis, Jumat. Kalau nggak Jumat, Sabtu, Minggu. Selain itu pasti dia akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut dengan mati. Takut mati, kita pasti mati. Berani mati, kita mati. Cinta terhadap agama, kita mati. Berjuang pun kita akan mati. Makanya persiapkan diri kita sebelum ajal itu datang kepada kita. Karena sakratul maut, kematian itu pasti datangnya. Tidak ada yang kekal abadi di dunia ini. Seandainya saja dunia ini akan kekal untuk kepada seseorang, laukanati dunia tadumu liwahid lakana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fiha mukhlida. Kalau seandainya dunia ini bakal kekal, maka Nabi Muhammad gak akan meninggal, tidak akan wafat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad kekasih Allah. Nabi Muhammad saja kekasih Allah dicabut nyawanya, meninggalkan dunia ini. Bagaimana kita?
Pemirsa TV One, pecinta Assalamualaikum Nusantara, yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita masih muda, sering berleha-leha, masih muda, suka yang manis-manis. Udah tua mak biasanya kena kencing manis. Iya Bang Aga. Masih muda, sering nuntun-nuntun perawan. Udah tua dituntun sama perawat. Masih muda, sering pakai minyak wangi. Udah tua makainya minyak angin. Bener Bang Aga? Masih muda, sering ke diskotik. Kalau yang sering, kalau yang kagak sih kagak. Udah tua, sering ke apotik. Masih muda, sering memburu nikmat. Udah tua, diburu malaikat. Taubatlah, taubat sebelum terlambat. Kalau udah terlambat, mati terlaknat. Na'udzu. Subhanallah. Ini nasihat buat diri sendiri. Nasihat buat kita semua. Minimal saya yang memberikan acara ini, tausiah pada pagi yang penuh dengan berkah ini, mengingatkan diri saya, apa yang akan saya bawa, apa yang akan kita bawa ketika kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aksiru dzikra hadzimil lajah. Perbanyak mengingat mati, karena dengan mengingat mati hati kita akan lembut. Kita akan tahu betapa lemahnya kita, betapa tidak berdayanya kita. Lahir ditolong orang, sekolah diajarin orang, kerja sama orang, mati dimandiin sama orang, digotong sama orang, dikuburin sama orang. Lalu apa yang menjadi kebanggaan dalam diri kita? Ini yang harus menjadi catatan penting, bahwa hidup ini kita manusia yang lemah, yang maha hebat, yang maha kuat, yang maha besar hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV One, pecinta Assalamualaikum Nusantara, dengan kita banyak mengingat mati, insya Allah kita yakin dan kita akan mempersiapkan diri kita bahwa masih banyak kekurangan. Kalau yang sholatnya belum bagus, diperbagus sholatnya. Kalau yang masih banyak kekurangan puasa, masih ada kesempatan, kodok puasanya. Kalau yang belum bersedekah, banyak bersedekah. Kenapa? Karena tadi kematian itu adalah ya'ti baghtatan. Kematian datangnya mengagetkan. Kita nggak tahu, bisa jadi besok atau lusa kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari, seperti biasa, di penghujung acara kita banyak memohon ampun. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidup kita selamat dunia dan akhirat, agar kita semua terhindar dari virus corona, karena memang virus ini sangat meresahkan. Mudah-mudahan akan diambil oleh Allah virus tersebut, diangkat dan tidak kembali lagi ke negeri Indonesia khususnya dan negeri-negeri kaum muslimin pada umumnya. Mari kita mengangkat tangan kita berdoa kepada Allah. Kita yakin segala doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ketika kematian itu datang, maka kita dalam keadaan iman dan Islam, karena kematian itu datangnya mengagetkan dan tidak akan mati sebelum ajal datang menjemput. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u wa yudafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabika alaihi afdalu salati wassalam fi lutfi wa afiyati wa salamati wa bulugil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa waladan salihah warzuqna wasi'a bila ta'bin wa masyaqatin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka taysir fi kulli asir
fa inna taysir fi kulli usrin alaika sahlun yasir. Allahumma yassir kulla asir, hajatuna ilaika kasir. Ya muhawwilal hauli wal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian perjumpaan kita kali ini, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, hati kita menjadi lembut dengan mengingat mati, kita perbaiki kehidupan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.